Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Dinda Dina Rara Satisara dengan NIM SSI 2023 0369. Sini saya akan mempresentasikan hasil review paper yang berjudul Decision Prioritization with MMN MCDDI in Post Disaster Management, a Prisma Audit Systematic Review and Bibliometric Mapping. Untuk latar belakangnya adalah frekuensi dan dampak bencana alam yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan pengambilan keputusan yang cepat pada tahap pasca bencana. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan banyak kriteria yang saling bertentangan serta keterbatasan sumber daya dan data. Oleh karena itu, diperlukan metode yang mampu membantu menentukan prioritas tindakan secara objektif. Metode multi kriteria decision making atau MCDM banyak digunakan untuk mendukung proses prioritasi dalam manajemen pasca bencana, namun belum ada kajian yang secara komprehensif mengintegrasikan berbagai metode teknik pembobotan, normalisasi, dan validasi. Sebenarnya ada rumusan masalah. Pertama, ada apa tujuan utama penerapan MCDM dalam konteks bencana. Kedua, ada metode pembobotan. Apa yang paling sering digunakan ketika ada teknik normalisasi apa yang diterapkan? Keempat, ada model MCDM. Apa yang digunakan untuk menentukan prioritas? Dan kelima, ada bagaimana hasil MCDM dievaluasi atau divalidasi. Tujuan penelitiannya adalah mengidentifikasi tujuan penggunaan MCDM dalam manajemen bencana. Kedua, ada menganalisis metode pembobotan, normalisasi, dan model keputusan yang digunakan. Ketiga, ada memetakan tren penelitian melalui analisis biometrik. Keempat, ada memberikan rekomendasi pemilihan metode MCDM yang sesuai dengan konteks pasca bencana. Untuk metodenya ada sistematik literatur review atau SLR dengan pedoman prisma analisis bibliometrik menggunakan perangkat tunang atau F, VOS, viewer, dan R bibliometrik. Data diperoleh dari 5 basis data ilmiah dan diseleksi melalui proses identifikasi, penyaringan, kelayakan hingga diperoleh 32 artikel yang relevan. Hasil utamanya adalah metode AHP atau analisis hierarchy process merupakan teknik pembobotan yang paling banyak digunakan. Kedua, ada objek penelitian yang paling sering dibahas adalah penelitian lokasi atau site selection dan kebijakan pemulihan atau recovery policies. Teknik normalisasi yang dominan adalah factor normalization untuk metode berbasis jarak seperti TOPSIS. Keempat, ada metode MCDM yang banyak digunakan dalam adalah AHP, TOPSIS, Victor, EDES, dan FOCOSO. Untuk menganalisis, artikel ini mengangkat permasalahan utama berupa sulitnya menentukan prioritas tindakan pada tahap pasca bencana karena banyaknya kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan, seperti kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, ketersediaan sumber daya, biaya, waktu, dan risiko. Berbagai penelitian telah menggunakan metode MCDM untuk membantu pengambilan keputusan, namun penerapannya masih tersebar dan belum terintegrasi dalam suatu kajian yang komprehensif. Hasilnya dan pembahasannya itu hasil penelitian menunjukkan bahwa AHP atau analisis hierarchy process merupakan metode pembobotan yang paling dominan digunakan dalam penelitian pasca
bencana. Selain itu, metode seperti Topsy, Vicor, Edes, dan Microsoft juga banyak digunakan untuk menentukan prioritas keputusan. Penelitian ini menemukan bahwa objek yang paling sering diteliti adalah penelitian lokasi atau site selection dan kebijakan pemulihan recovery policy. Sedangkan topik rantai pasok dan pengukuran dampak masih jarang dibahas. Kesimpulannya adalah artikel ini merupakan kajian literatur yang berkualitas dan relevan dalam bidang manajemen waspada bencana. Penelitian ini berhasil menyajikan gambaran menyeluruh mengenai metode multi kriteria decision making atau MCDM melalui pendekatan SLR dan analisis bibliometrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AHP masih menjadi metode yang paling dominan digunakan, sedangkan integrasi MCDM dengan metode berkelanjutan GIS, AI, dan data menjadi tren penelitian yang berkembang. Meskipun memiliki beberapa keterbatasan, artikel ini memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan karena mampu mengidentifikasikan kesenjangan penelitian serta memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi penelitian yang praktisi dalam menentukan prioritas keputusan pasca bencana. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.